Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah jamaah. Dan mengucapkan terima kasih untuk jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema nikah tanpa restu. Apakah sah? Kita bahas pagi hari ini jamaah. Aku punya tayangan lagi nih, ada akad dengan wali hakim. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Dan ini saya nikahkan kamu dengan Ernawati memakai wali hakim dengan mas kawin uang 500.000 rupiah dibayar tunai. Aku terima nikahnya Ernawati dengan mas kawin uang 500.000 rupiah tunai. Masya Allah, sah katanya. Habib, ini dari tayangan ini nih Jadi makanya. pengen sah lagi nggak? Aku Pengen sah lagi nggak? udah udah cukup. Ustaz Maulana mungkin ya. Iya, betul. Masya Kita Allah. doakan insya Allah. Amin ya Allah, amin. Habib dari tayangan tadi Siap. nih, makanya aku nanya nih wali hakim itu emang harus ditunjuk langsung oleh orang tua kandung wanita ya Bib. Dan emang syaratnya apa aja sih Bib? Mohon Baik. penjelasannya Habib Muhammad Syahab, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah wali hakim. Jadi wali hakim ini pertama wali itu ada wali resmi. Ya, wali resmi ini adalah wali ternyata orang tuanya. Jadi kalau tidak ada orang tuanya, kakeknya. Kalau tidak ada kakeknya, kemudian lari kepada saudaranya seayah dan seibu. Tidak ada saudara seayah dan seibu, lari lagi kepada saudaranya sebapak. Tidak ada lagi saudara sebapak, pamannya. Tidak ada pamannya, keponakannya. Tidak ada keponakan dari bapak, sepupu dari bapak nanti. Tidak ada semua, wali namanya disebutnya wali hakim. Siapa wali hakim ini? Wali hakim ini adalah sultan pertama. Sultan ini dari kelas kita kan sebenarnya presiden. Tapi kan tidak mungkin presiden. Nanti presiden menunjuk kepada menteri agama. Dari menteri agama menunjuk kepada KUA sekarang yang ada. Dan dari KUA Nabi disebut qayyim. Mereka lah wakil sebagai sultan untuk menikahkan, disebutnya wali hakim. Oh sultan. Ya, itu Aku namanya taunya Sultan Andara. Oh bukan. Ya, jadi namanya itu wali hakim. Nah, siapa yang ada wali hakim? Ada muhakam, wali tahkim. Jadi ada wali hakim, paham gak Son? Paham. Lagi berusaha mencerna nih. Iya. Kalau wali hakim dari pemerintahan khusus. Oke. Jadi khusus wali hakim dari wakil sultan kita, dari presiden kita mengatur itu semuanya. Kemudian disebutlah wali hakim dari pemerintah-pemerintah KUA kita, itulah yang resmi dari yang disebut resmi wali hakim. Wali hakim. Nah, dari pemerintahan. Ada yang namanya wali tahkim. Dari orang tua nanti mengangkat wali tahkim atau muhakam. Siapa muhakam ini? Tentunya yang ahli fikih. Misal orang tua nih. Pertama kadang-kadang kan karena orang tua gugup, Ya. tidak mengerti cara menikahkan. Ya. Pertama nanti orang tua itu tinggal milih. Mau mewakilkan kepada siapa. Ini wajib orang tua yang nunjuk. Oke. Misalnya, oh saya wakilkan kepada penghulu urusan pemerintahan agama. Maka penghulu tersebut diwakilkan oleh ayahnya untuk menikahkan anak putrinya. Oke. Seperti itu. Ada juga misalnya tidak pakai penghulu, tapi penghulu juga ada di situ. Ya. Bagaimana contohnya? Misalnya ada seorang yang alim atau seorang kiai atau seorang ustadz yang sangat mengerti dalam ilmu fiqih dan tata cara pernikahan. Orang tua si ayah pengen mendapatkan keberkahan, tentunya yang paling afdol orang tuanya sendiri yang menikahkan. Oke. Itu yang paling afdol, orang tuanya sendiri. Tapi karena mungkin kadang-kadang gugup, saya nikahkan. Jadi gugupan orang tuanya dari pengantinnya. Pengantin justru semangat, saya terima nikahnya. Kadang-kadang bukan saya terima nikahnya, jawabnya langsung sah. Sah. Itu antara gugup atau buru-buru. Iya, itu. Jadi apabila orang tua nanti mewakilkan kepada hakim pemerintahan, maka boleh hukumnya karena orang tua wajib ya menikahkan dan wajib izin daripada orang tuanya sebagai wali atau wali tahkim, ulama setempat, ustadz setempat diwakilkan oleh orang tuanya untuk menikahkan anak putrinya. Jadi kalau ditanyakan
Wajib atau tidak? Wajib hukumnya. Pertama walinya ya yang menikahkan. Kalau walinya tidak ada atau ada masalah atau ingin mewakilkan, maka boleh diwakilkan untuk menikahkan anak perempuannya. Seperti itu. Persyaratan-persyaratannya itu Iya, persyaratannya. Iya, persyaratannya itu harus mengerti ilmu fikih. harus mengerti ilmu fikih. Seorang yang mewakilkan pertama memang harus ada wakil dari pemerintahan pertama Ya. dan mengerti ilmu fikih. Ya. Begitupun ustaz setempat dan dia mengerti tata cara bagaimana untuk menikahkan. Tapi Abi minta maaf mewakili pertanyaan dari jamaah yang lagi nonton. Ya. Boleh siap. Apakah misalkan gini, ada penyiaran perwalian kan? Kenapa? Penyiaran Ya perwalian. itu namanya diwakilkan tadi. Jadi saya Sebagai orang tua Ya. bernama Fulan Nah. bin Fulan mewakilkan kepada Ya, untuk wali wali hakim hakim untuk ini menikahkan nikahkan. anak perempuan saya kepada calonnya Fulan bin oh Fulan. gitu. Dan nanti ketika wali hakim itu akan harus menyebut juga saya wali hakim diserahkan oleh orang tuanya. Enggak, untuk paling menikahkan dia kita. cuma mau ya saya terima Saya terima. perwakilannya. Ya, abis itu nanti pernikahannya gimana? Saya menikahkan putri si Fulan di Fulan dengan saya sebagai wali Oh, mewakili gitu. daripada wali Oh, tersebut. Masya Allah. Tapi Ustadz Maulana kayaknya penasaran banget. Iya, kayak pengen diwakilkan Iya, kayaknya. Baik, Ustadz Maulana makasih loh udah mewakili jamaah yang ada di rumah. Iya, karena Pertanyaannya ini kan bagus banget banyak loh. orang langsung, makasih banyak penjelasannya. Jadi ada sama-sama. dua ya. Terima kasih Ustadz Maulana, terima kasih Habib Muhammad Syihab untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Terus gimana nih kalau misalnya seorang anak wanita tuh ingin menikah tapi walinya itu sendiri bukan orang tua kandungnya nih. Bagaimana nih kalau misalnya mau menikah tapi bukan orang tua kandung, apakah harus menunjuk wali hakim? Jamaah pasti penasaran kan? Apa harus tetap terjadi pernikahan dengan wali orang tua angkat itu Ustazah Sifa? Mohon penjelasannya silakan. Izin para guru semuanya. Masya Allah buat semua yang hadir menyaksikan Islam itu indah, khususnya para pemuda-pemudi yang ada di rumah, harus kita ingat sekali lagi bahwa menikah itu harus dengan restu orang tua, sebagaimana Ustadz Maulana tadi sampaikan, karena keberkahan dari restu orang tua itulah yang akan memperindah nanti hubungan keluarga kita di masa yang akan datang. Jadi bagaimana kalau wali kita tidak mau menikahkan anaknya? Bisa jadi ada salah satu sebab, bukan karena tidak merestui, tapi karena mohon maaf anak tersebut lahir dari hasil zina. Jadi orang tuanya menikahi ibunya dulu sudah hamil duluan. Maka di sini sang ayah tidak boleh menikahi anaknya karena tidak ada hubungan nasabnya. Di sini orang tua boleh menunjuk wali hakim untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang dia ingin nikahi. Tapi kalau misalkan tidak ada sebab seperti itu, disebabkan karena orang tua tidak setuju. Makanya kalau pengen nikah tanya dulu orang tua, mah dia bagus nggak mah? Pah bagus nggak? Jangan tanya gantengnya doang. Ada orang yang karena cinta tadi Habib bilang ya, emang nikah makan cinta? Enggak makan cinta nikah itu. Ya. Perlu yang namanya dapur berisi, Betul. gas ngebul, kompor ngebul, Tetap itu makan pernikahan nasi ya. gitu kan. Iya, dulu masih belum nikah, aku cinta kamu, I love you. Udah nikah bang, gas habis bang. Wah. Beli ngapa ya Allah? Nah itu kan seperti itu kan, juga beda sih, realitanya benar juga nanti sih. setelah Bawang menikah kosong, berbeda. Bawang kosong. Galon bawang. kosong katanya. Masya Allah. Jadi di sini bagaimana kalau anak tetap mau melanjutkan pernikahan, tapi orang tua tidak setuju dan tidak menunjuk wali hakim, maka kalau kita merujuk kepada pendapat para jumhur ulama, ya yang tadi disampaikan, jumhur ulama sepakat bahwa wali itu harus menjadi rukun dalam pernikahan. Ya. Jadi diharuskan ada dalam pernikahan. Tapi salah satu mazhab dari Hanafi, Imam Hanafi mengatakan boleh tidak memakai wali. Akan tetapi di Indonesia kita mayoritas mazhabnya Syafi'i dan mengikuti pendapat dari jumhur ulama tersebut. Ya. Ya. Jadi Imam Hanafi itu mengatakan dalam kitab Fathul Qadir disebutkan bahwa al-wilayatu naw'ani. Jadi wali itu ada dua. Ada al-wilayatu nadbin au istihbabin. Yang kedua al-wilayatu ijbarin yang tadi Habib sampaikan. Jadi ada wali kata Imam Hanafi kalau misalkan wali itu menikahkan anak yang sudah balil, berakal, sudah dewasa, baik perawan atau janda, maka itu hukumnya sunnah. Tidak wajib. Tapi menjadi ijbar, hak mutlak dari si wali jika anak itu di bawah umur. Nah itu pendapat mazhab Hanafi. Karena kita memegang mayoritas mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 dikatakan bahwa salah satu rukun nikah harus adanya wali.
Oleh karenanya hati-hati yang niatnya mau nikah atau kawin lari tanpa wali. Hati-hati yang nikahnya tidak direstui orang tua, bukan hanya berdosa, tapi hilang keberkahan dalam pernikahannya. Karena doa orang tua itu seperti doa Rasul kepada umatnya. Jadi keberkahan keluarga itu tergantung doa dari orang tua. Kita berumah tangga itu kan harus ada silaturahim. Ini tidak mau pakai wali, silaturahim terputus. Akhirnya nanti punya anak, anaknya nggak kenal kakeknya. Anaknya tidak tahu bagaimana keluarganya. Dan terputusnya silaturahim itu menjadikan terputusnya rizki. Dan Allah tidak panjangkan umur kita. Hati-hati terputus silaturahim dengan kedua orang tua, makanya restu itu perlu sekali. Berarti jadi kalau misalnya orang tua kandungnya tuh nggak ngasih restu itu pakai wali atau nggak mau nunjuk wali Dan hakim tidak ada juga? wali hakim sama sekali, maka pernikahannya sebenarnya tidak sah. Kalau Tidak kita sah. merujuk Nggak kepada bisa pakai jumhur orang tua ulama angkat itu dan juga nggak bisa ya? kompilasi hukum Islam itu tidak sah sebenarnya. Tidak sah Karena ya? wali hakim itu kan harus atas persetujuan orang tuanya, apalagi orang tuanya masih hidup. Iya. Kecuali kalau orang tuanya sudah wafat, semua keluarga yang tadi Habib sebutkan sudah wafat, tidak ada, maka di sini boleh dia datang kepada KUA minta wali hakim untuk pernikahannya. Jadi harus cari dari keluarganya dulu gitu. Dari keluarga. Tapi kalau misalnya nggak setuju berarti repot juga ya. Repot. Ustazah. Baik, Masya semoga Allah. insya Allah dengan pagi hari ini kita belajar, kita bisa melakukan pernikahan yang orang tuanya juga setuju, anaknya juga siap semua, dan insya Allah pernikahan juga berkah sehingga keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah nanti ya jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Ustazah Syifa untuk penjelasannya, Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah, kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu juga nih sama jamaah yang ada di rumah. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, langsung aja nih aku mau bacain pertanyaan jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke media sosial Islam itu Indah. Nih aku sambungkan, Masya Allah, wah ganteng Wah, sekali. itu berarti pakai handphone Habib Udah dong. pakai handphone Habib, handphone Iya. baru Habib, Masya Allah. Cerah luar biasa Ustaz. Handphone aman. Masya Allah. Bib izin ya Bib ya. Iya. Nih aku buka. Ya, dibuka dulu Nih media Instagramnya sosialnya. Habib, habis nih. itu buka Instagram Islam Indah. Islam itu indah sekarang nih. Habib Muhammad Syahab. Kalau Habib, Instagramnya Habib apa namanya? Habib Muhammad Syahab ya. Habib Muhammad Sahab. Ya. Oh, Jangan gitu. lupa di follow ya jamaah ya. Insya Allah banyak ilmu dan manfaat yang bisa kita dibagikan sama Habib. Ya. Insya Allah bermanfaat buat kita. Nih aku mau bacain pertanyaan yang sudah masuk nih. Masya Allah bagus-bagus banget pertanyaannya. Iya. Aku pilih dulu Jangan deh. yang susah-susah ya. Jangan susah ya. Oh ini aja deh kalau gitu nih untuk yang pertama nih. Saya ingin tanya nih soal tentang pernikahan nih Pak Ustadz. Iya. Ini dari Embem. Embem. Underscore 1510. Iya. Palembang embem tuh mangga. Oh mau mangga? Oh dari mangga berarti ya. Pak Ustadz gimana nih kalau uang pernikahan yang dijanjikan seorang pria itu dicicil? Iya. Salah jika kalau saya meminta hak itu. Oke. Gimana nih Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Mbum yang sudah bertanya di kita di Islam Tindak, pertanda bahwa ini adalah ikut memberikan kepercayaan. Berbicara tentang uang pernikahan, kita lihat dulu karena uang itu ada dua. Ada uang yang terbakar, ada uang milik wanita. Kalau uang yang terbakar itu yang dikasih oleh keluarga mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan untuk digunakan untuk pestanya. Itu yang namanya kebakar. Namanya di Makassar itu uang panai. Uang belanja. Uang belanja, nah uang panai, uang belanja. Sementara ada namanya mahar. Mahar beda lagi. Kalau mahar itu haknya wanita. Jadi kalau mahar itu sebenarnya kata-kata dua-duanya sebenarnya bisa dicicil aja sih, bisa diutang. Jadi kalaupun belanjaan berarti kalau belanjaan itu biasa sepakat, oh segini berarti nanti maaf hasilnya nanti pesta itu milik yang membiayai seperti itu. Kemudian kalau mahar itu miliknya mempelai wanita atau dalam hal ini istri. Jadi haknya. Oh dikasih misalkan maaf 10 juta berarti 10 jutanya itu dicicil. 1 juta saja silakan enggak apa-apa. Yang penting harus dikasih kan. Harus dikasih haknya dia. Jadi kalau misalnya minta berarti nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, diingatkan. Maksudnya sebenarnya ya. diingatkan. Ustadz di Makassar itu uang panai harus sesuai jenjang pendidikan ya, benar Iya, ya? kalau uang panainya dilihat dulu statusnya, kemudian hajinya, kemudian enggak apa-apa.
Itu tidak ada masalah. Tapi kalau nggak mampu nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, kesepakatan juga. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk Iya. penjelasannya. Kita lanjutin lagi yuk jamaah. Kita bacain lagi nih pertanyaannya ya. Satu pertanyaan lagi. Jadi jamaah kirimkan aja nih pertanyaan sebanyak-banyaknya ke Instagram kita. Insya Allah nanti dibacain nih yang ada video aku sama Ustadz Maulana sama Habib. Oh ini aja nih. Dari Ahmad Raffi Razak. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Tabe Ustadz M. Nur Maulana. Wah ini harus buat Ustadz Maulana tadi nih. Enggak apa-apa, Nggak nanti apa-apa Habib ya. yang baca dah. Nanti Ya, deh. Hob. Nah, bagaimana minta restu menikah kalau orang tua sudah meninggal? Dan bagaimana cara menentukan kalau itu jodoh tak? Gitu ya bahasa Makassar. Jawab Habib Muhammad Syihab nggak apa-apa ya Habib ya. Silakan Habib. Minta restu sama orang yang sudah meninggal. Orang tua yang sudah meninggal dan Datang bagaimana aja ke kuburannya. ngomong Artinya langsung ya. orang tua yang sudah meninggal kita pertama kita doakan memang tidak terputus baktinya kita kepada orang tua. Jadi kalau orang tua sudah meninggal ya kita berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pernikahan kita ini bikin senang orang tua kita. Tentunya insya Allah orang tua kita ridho dan merestui kita di alam barzah insya Allah. Kan juga ada paman di situ sebagai ganti orang tua. Ya. Jadi kita datangin paman kita, akhlak kita kepada keluarga, silaturahmi kepada paman-paman kita mau menikah, ajak mereka. Karena kan nanti walinya kan memang pindah kepada mereka nanti sesuai dengan urutan-urutan yang tadi sudah saya sebutkan. Itu. Kemudian yang kedua tadi, Gimana nih kalau tahu kalau itu jodoh kita? istikhoro tentunya. Bagaimana sih cara-cara tata caranya? Sholat istikhoro. Kalau tanyakan sholat istikhoro itu bagaimana tanda-tandanya? Tanda-tandanya caranya begini. Tanda tidak harus dengan mimpi. Istikhoro itu lepaskan dulu. Jangan kita kaitkan, oh saya pengen sama fulan. Istikhoro ya dia terus muka, dia terus keluar. Jadi seolah-olah jawabannya dia gitu ya. Artinya kosongkan dulu. Ya Allah Kosongkan kalau dulu. memang baik datangkan, cepatkan. Kalau memang kurang baik jauhkan secara baik-baik. Jadi kosongkan dulu pikiran dengan siapapun minta. Kalau memang digampangkan akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah insya Allah jodoh dari Allah Subhanahu wa Baik, taala. Masya Allah. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Terima kasih juga Ustadz Maulana. Kita nanti akan membacakan lagi pertanyaan dari jamaah di segmen keempat. Jadi kirimkan pertanyaan di video yang tadi ada aku sama Ustadz Maulana sama Habib ya. HP balikin. Oh iya, maaf ya Bu. Makasih Habib ya. Nanti aku pinjam lagi ya Habib ya. Boleh, siap. Makasih. Baik jamaah kita lanjutin lagi. Tadi Ustazah Sifa sempat nyentil-nyentil nih. Kalau misalnya terjadi pernikahan atau belum atau menginginkan pernikahan karena na'udzubillah min zalik ya. Ternyata ada Married by hamil accident dulu, gitu ya. married by accident. Nah ada hamil dulu, itu bagaimana nih? Jamaah pasti penasaran kan dalam pandangan Islam kalau ternyata seperti itu terus ternyata si orang tua dari perempuan tidak setuju untuk menikahkan dengan laki-laki itu bagaimana hukumnya? Apa memang harus menikah dengan laki-laki itu juga walaupun tanpa restu dari orang tua? Ini pembahasannya seru sekali. Jadi seperti Iya. ini, tapi karena sangat panjang pembahasannya, insya Allah setelah inilah kita Setelah yang satu lanjutkan ini, ya. Penasaran pasti dengan jawabannya ya. Setelah yang satu ini jamaah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.